Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Astuti dan NIM 007 dari kelas A24. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi subnetting dan IPv6. Jadi apa sih itu subnetting? Jadi subnetting ini adalah subjaringan atau subnetting ini adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut dengan subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit atau grup umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP kedua bidang, jaringan atau routing prefix atau sisa file atau pengenal host. File sisanya adalah pengidentifikasian untuk host tertentu atau antara muka jaringan. Nah, di sini juga ada IP address, yang dimana adalah termasuk bagian dari subnetting itu sendiri. Nah, IP address itu apa sih? Jadi, IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau jaringan lainnya. Dalam IP address terdapat beberapa kelas, yaitu sebagai berikut. Ada kelas A, B, C, dan DE. Nah, untuk IP A sendiri itu range-nya dari 1 sampai dengan 126. Nah, netmax-nya sendiri itu dimulai dari 255 sampai netmax-nya sendiri itu adalah 255.000. Nah, kelas B sendiri itu range-nya dari 128 sampai 192 dengan netmax 255.255.0.0. Nah, kelas C range IP-nya itu dari 192 sampai 255.255.255.0 dengan netmax 255.255.255.0. Nah, untuk kelas D range IP-nya itu 224 sampai dengan 239. Nah, kelas E range IP-nya itu dari 240 sampai dengan 254. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke netmax. Nah, netmax ini apa sih? Nah, netmax ini digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0. Nah, sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Jadi bisa dilihat perbedaannya di mana alamat IP network ID itu memiliki IP, oktetnya itu keempatnya bernilai 0. Nah, sedangkan broadcast itu alamat IP-nya, oktetnya keempatnya bernilai 255. Sebagai contoh, untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet max 255.255.255.0 berarti alamat jaringan dari IP tersebut adalah 192.168.1.10, sedangkan alamat hostnya 000.10. Nah, di sini juga ada CIDR. Jadi CIDR atau Classless Inter-Domain Routing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan mengalokasikan alamat IP kepada user untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Metode ini biasanya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. IP itu jenisnya ada dua, jadi ada IP private dan IP public. Nah, IP public sendiri itu apa sih? Nah, IP public itu adalah alamat IP yang langsung terhubung ke dalam internet, di mana IP tersebut bersifat unik keseluruhan jaringan internet, di keseluruhan. Nah, sedangkan yang kedua itu ada IP private, yaitu alamat IP yang bersifat tidak umum, yang hanya dikenali oleh jaringan lokal. Agar dapat terhubung ke internet, dibutuhkan beberapa server yang bisa digunakan untuk mengkonversi alamat kita sehingga terhubung ke internet. Nah, di dalam pencarian IP address itu ada dua metode, yaitu VLSM dan FLSM, di mana VLSM ini adalah ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi, membuat pengalamatan IP lebih efisien, sedangkan FLSM sebuah subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Nah, IPv6 itu apa sih? Internet Protocol version 6 atau IPv6 atau yang biasa kita sebut dengan IPv6 juga disebut IP Next Generation atau IPNG, dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IATF. IPv6 adalah
versi IPv4 yang ditinggalkan. IPv6 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ruang alamat tak terbatas. Kedua, struktur alamat hierarkis. Ketiga, plug dan play. Keempat, header paket yang disederhanakan. Kelima, keamanan. 6, mobilitas. 7, fitur QoS yang ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana sih cara perhitungan di dalam FLSM. Nah, misalnya di sini ada contoh soal perpustakaan itu butuh 11 host. Nah, lab 1 tuh butuh 38 host. Nah, di sini kita bisa melihat subnet max yang sama pada tabel CIDR ini. Nah, kita bisa lihat yang sama dengan 38 host. Jadi di sini kita akan mengerjakan host yang paling tertinggi dulu. Nah, di sini yang sama dengan 38 host itu tidak ada. Sedangkan subnet max yang paling besar dan paling mendekati yaitu mendekati 38 yaitu /26, yang dimana subnet maxnya itu 255, 255, 255, 192 dan dengan jumlah 62 host. Nah, di sini bisa diartikan bahwa artinya 38 lebih /26 lebih besar, mendekati atau sama dengan yang kita cari dengan jumlah 38 host. Nah, jika belum hafal perpangkatan, kita bisa menghitung bisa seperti ini, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Perhitungan berhenti saat nilainya sudah melebihi atau sama dengan 38. Jumlah angka 2 itulah nilai Y yang diambil dari jumlah bit 0. Jadi Y ini adalah perhitungan dari angka 0, dari bit terakhir. Nah, angka 6 tersebut bisa digunakan untuk menentukan subnet max-nya. Jika teman-teman belum tahu berapa subnet max host 62 karena angka 6 menyatakan jumlah bit 0 jika ditulis seperti ini. Nah, konversi ke desimalnya itu jadinya 255, 255, 255, 192. Kenapa sih kok bisa 192? Karena seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi 128 ini kita tambah 64. Nah, itu hasilnya 192. Nah, kita balik lagi ke spesifikasi jaringan yang akan dibuat, yaitu 3 jaringan yang berukuran 38 host dan 1 jaringan berukuran 11 host, yang rencananya akan ditambah total ada 4 jaringan prefix. /24 mempunyai 256 IP yang jika kita bagi hasil subnetting kita tadi yaitu 64, 62 tambah 2 maka hasilnya 4. Pas untuk jumlah jaringan yaitu 4 dan jumlah IP untuk host yang diperlukan yaitu 62 untuk 38 host. Jadi hasilnya perpustakaan itu menggunakan IP 192.168.100.0/26. Nah, lab 1 itu 192.168.100.64/26. Nah, lab 2 192.168.100.28/26. Nah, lab 3 itu menggunakan 192.168.100.192/26. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke FSLM. Nah, di sini ada contoh studi kasus lagi. Siswa itu 5 host, guru 32 host, dan TU 14 host. Nah, kita konfirmasi dulu nih, ada rencana penambahan atau enggak. Nah, kalau jawabannya enggak, maka kita bisa langsung menghitung host yang paling besar, yaitu 32. Sekarang, kita akan mencari menggunakan metode FLSM. Nah, kita bisa lihat tabel subnetting di atas. Netmax yang sama hostnya atau lebih besar mendekati 32 host adalah 64, yaitu prefixnya /26 dengan 62 host. Maka network untuk guru adalah 172.168.0.0/26. Kita hitung network yang terbesar adalah guru, yaitu TU dengan 14 host. Lagi-lagi kita harus hafal berapa netmax yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 14 host, yang jawabannya
prefix slash 28 dengan 14 host. Maka network TU adalah 172.168.0.64/28. Nah, di sini ada contoh menghitung IP address kelas C. Nah, jadi di sini tuh ada